Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-36. Judul renungan kita pada hari ini adalah Sanherib yang pongah. Sanherib adalah Raja Asyur, salah satu negeri yang paling kuat sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Dia juga meluaskan wilayahnya dengan menguasai kota-kota berkubu di negeri Yehuda. Pasukannya yang besar pun mengepung Yerusalem, pusat pemerintah dan keagamaan Yehuda. Utusan Sanherib dengan pongah meminta mereka menyerah. Penduduk Yehuda diperingatkan agar tidak percaya pada Raja Hizkia yang beriman kepada Allah Israel akan melindungi mereka. Sanherib menegaskan bahwa Tuhan sendiri tidak sanggup melepaskan mereka dari tangannya. Kata-kata teror yang melemahkan semangat itu sengaja diserukan dalam bahasa Yehuda agar semua penduduk itu mendengarnya. Namun, Raja Yehuda membawa perkara itu kepada Tuhan. Dia membentangkan surat ancaman Sanherib itu lalu berdoa di bait Allah. Dia meneguhkan imannya serta memohon keselamatan dari Allah. Sekalipun sejumlah besar musuh sedang berkemah di balik temboknya. Pada saat itulah Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk meneguhkan Hizkia. Tuhan memberikan jaminan bahwa Sanherib tidak akan menghancurkan atau memasuki Yerusalem, sebab Allah sendiri yang menjadi pagar kotanya. Pasukan Asyur pun terkena tulah. Lalu Sanherib kembali ke negerinya. Bahkan akhirnya ketika dia beribadah di kuil dewanya, dia dibunuh oleh anak-anaknya karena menginginkan tahtanya. Kekuasaan, jabatan, pengaruh, kekayaan, dan berbagai kelebihan lainnya dapat menjadikan kita pongah, congkak, dan amat sombong. Kita merasa segalanya ada di bawah kendali kita, sehingga Tuhan sendiri pun dipandang rendah. Sanherib mati dalam sikap pongahnya. Kiranya kita tidak mengikuti jejaknya. Bersikap pongah dan meninggikan diri sendiri adalah salah satu jalan pintas untuk mengalami kehancuran. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Bagaimana kita bersikap ketika menghadapi kata-kata penghinaan, hujatan, dan cenderung ke arah merendahkan daripada diri kita. Ya. Nah, mari kita baca bersama-sama Yesaya pasal yang ke-36. Pada tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Dia mengambil tempat dekat saluran kolam atas jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitera negara, serta Yoab bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus daripada tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Yahweh, Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di tempat mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh kepada tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin kau mundur satu orang perwira, memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap pada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, Yoab kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dengan bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok.
Tetapi juru minuman agung berkata, "Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?" Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah dia dengan suara yang nyaring dalam bahasa Yehuda. Dia berkata, "Dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab dia tidak akan sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Yahweh, dengan mengatakan tentulah Yahweh yang akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan memakan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang berkandun dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan Yahweh akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah Raja. Bunyinya, janganlah kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitera negara, dan Yoab bin Asaf bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Permasalahan yang terjadi pada anak Tuhan. Maka pada tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda lalu merebutnya. Dari ayat yang pertama kita bisa melihat bahwa Hizkia adalah orang yang cinta Tuhan. Tetapi kecintaan seseorang terhadap Tuhan itu tidak berbanding lurus dengan bagaimana orang itu bebas dari masalah. Betul ya? Buktinya Hizkia adalah orang yang sangat cinta Tuhan, tetapi juga mengalami masalah yang sama, yaitu pada tahun ke-14 masa pemerintahnya, Hizkia harus berhadapan dengan Raja Asyur yang bernama Sanherib, yang terkenal dengan kejam. Kalau segala kota berkubu itu sudah sudah berhasil direbut gitu ya. Kan ayat 1 dikatakan ya, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Berarti kalau sudah berhasil direbut, maka ini seakan-akan sudah tunggu waktu bagi Hizkia untuk menyerahkan diri atau melawan. Tapi tujuannya melawan itu nanti pasti akan menuju ke kematian. Karena kota-kota berkubu, kota-kota perlindungannya ini sudah direbuti semua oleh Raja Asyur. Jadi dengan direbutnya kota berkubu di negeri Yehuda, itu sama saja artinya dengan menjadikan Yehuda itu adalah kota yang tanpa pengharapan, tanpa perlindungan, dan siap dihancurkan oleh musuh kapanpun juga. Nah, kemudian ayat 2 ya. Raja Asyur biasa ya, tidak mau berbicara langsung kepada Hizkia, mengirim utusan dengan jabatan juru minuman agung. Jadi jabatan juru minuman agung ini adalah jabatan yang memiliki kuasa yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan di dalam bagian lain Nehemia itu disebut sebagai juru minuman agung, atau juru minuman, itu menunjukkan bahwa jabatan Nehemia waktu itu cukup tinggi. Setidaknya juru minuman agung itu menjadi wakil daripada Raja Asyur, menjadi juru bicara lah, yaitu Raja Asyur yang Sanherib tadi kepada Hizkia. Nah, seseorang yang dijadikan sebagai juru bicara raja itu kan artinya seorang yang posisinya sangat penting, sehingga perkataan dia itu dianggap mewakili raja, juru bicara raja. Kedatangannya ini membawa pesan intimidatif ya. Memang belum diceritakan di ayat 2 ini ngomong, tetapi kehadirannya ditemani dengan bala tentara ya, yang sangat besar. Ini adalah suatu bentuk komunikasi nonverbal yang memberikan ketakutan pada siapapun yang melihatnya. Bahkan kalau kita teliti,
tempat pertemuan yang dikuasai oleh juru minuman agung itu adalah tempat dekat saluran kolam air gitu ya, yang merupakan urat nadi dari kehidupan kota tersebut. Jadi misalkan seolah-olah gini ya, satu, engkau tidak akan bisa melawanku karena kota berkubu sudah aku kuasai. Kedua, aku ini datang dengan jumlah tentara yang sangat besar, jauh lebih besar daripada yang engkau miliki. Yang ketiga, engkau mau bertahan seberapa lama di dalam kotamu yang sudah tidak ada perlindungan itu? Sementara saluran daripada pusat air, saluran air pusat kota itu sudah dikuasai oleh juru minuman agung. Jadi dengan tiga fakta ini seolah-olah juru minuman agung itu sudah menang telak lah terhadap kerajaan Yehuda. Nah, saudara, apakah kita pernah ya mengalami suatu kondisi yang membuat kita tuh sangat ketakutan dan tidak berpengharapan? Saudara, contohlah daripada di sini karakter Hizkia nanti ya, bagaimana dia itu berdoa kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan menolong daripada Hizkia untuk melewati daripada semua permasalahan ini. Ayat 34 ya, itu dikatakan ya, juru minuman agung ditemui oleh 3 utusan dari Hizkia dengan pesan yang disampaikan sangat-sangat provokatif. Yaitu pesannya itu langsung di ayat 4. Kalau tadi kan kedatangannya, wah, ya toh, dalam jumlah yang sangat besar. Terus kemudian kan menguasai daripada saluran-saluran air. Jadi kan dari tadi belum ngomong loh. Nah, begitu ngomong, perwakilan daripada Raja Asyur ini berbicara ini tidak mengenakan ya. Ngomongnya gini, kepercayaan macam apa yang kau pegang ini? Jadi seolah-olah apa ya? Dia itu mempertanyakan, meragukan iman dan kepercayaan Hizkia. Saudara, ada 2 bagian Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus memberitakan firman, sekalipun firman itu kadang-kadang dipertanyakan atau diragukan kebenarannya oleh berbagai pihak. Tetapi kewajiban daripada kita, apalagi bagi orang Kristen yang berkecimpung di dunia apologetika, how to defend our faith, ini memiliki kewajiban yang sangat besar untuk memberikan jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban. Itu ada ayatnya ya. Tapi sebelum ke ayat itu, mari kita baca 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 1 Petrus 3 ayat 5. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang-orang yang meminta pertanggungjawaban daripadamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini ayat dasar daripada apologetika seperti itu. Nah, ayat 6 dan 7 ini menurut saya gerakan asal bicara dari juru minuman raja ya. Saudara perhatikan baik-baik. Sesungguhnya engkau berharap, engkau itu maksudnya ngomong sama 3 utusan Raja Hizkia ya, kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Raja Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Jadi artinya meminta pertolongan kepada orang Mesir ini useless. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ya, Hizkia itu meminta bantuan kepada Yehuwa. Kok bisa-bisanya nyebut ini meminta bantuan kepada Mesir? Yang ketujuh, dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Yahweh Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia? Saudara-saudara, Hizkia itu memang menjauhkan atau mengobrak-abrik bukit-bukit pengorbanan. Tetapi bukit-bukit pengorbanan itu bukan ditujukan untuk menyembah Yahweh ya, tapi menyembah yang lain. Itu yang pertama kali didirikan itu Yerobeam itu sebagai saingan daripada bait suci. Jadi Hizkia itu tetap memiliki pengharapan pada Yahweh. Kok bisa-bisanya juru minum ngomong, ini aneh nih, kan yang menyingkirkan kan Hizkia, padahal itu mesbahnya Yahweh. Katanya Yahweh itu disembah oleh Hizkia. Nah, kalau mesbahnya disingkirkan berarti dia kan sudah tidak menyembah lagi. Nah, tafsiran ngawurnya seperti itu ya. Jadi juru minuman ini menurut saya menuju sembarangan, mengira bangsa Yehuda menaruh pengharapan pada bangsa Mesir,
Dan juru minuman itu juga salah tafsir dalam menilai peristiwa dihancurkannya bukit-bukit pengorbanan. Oke, berikutnya ini kalimat kata-kata penghinaan juga. Maka sekarang baiklah bertaruh padaku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Jadi juru minuman raja ini ngomong ya, maksudnya gini, aku punya 2000 ekor kuda, tidak apa-apa tak kasih no kepada kamu, asal kamu punya 2000 orang penunggangnya. Artinya bangsa Asyur tidak akan pernah meninggalkan lebih daripada 2000 orang dalam peperangan ini yang untuk diselamatkan. Gak ada. Semuanya akan dimusnahkan, semuanya akan dihabisi. Itu arti pertama. Atau pengertian yang kedua yaitu Raja Asyur ini sangat merendahkan kemampuan militer daripada bangsa Israel. Artinya, kalaupun ada orang yang bisa menunggang daripada kuda, maka itu pun jumlahnya nggak sampai 2000 orang. Sehingga tidak akan ada 2000 orang yang bisa mengendarai 2000 ekor kuda dari bangsa Asyur. Nah, yang manapun artinya, dua-duanya ini bernada penghinaan. Ya. Terus Raja Asyur beranggapan bahwa perwira yang dia paling kecil pun itu jauh lebih hebat daripada bantuan orang Mesir yang mengendarai kereta dan berkuda. Jadi ini adalah selain kata-kata yang bersifat penghinaan, ini kata-kata ini sangat sombong. Nah, ini kemudian menyerang pribadi raja ya. Beginilah kata Raja Sanherib maksudnya. Janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab dia tidak sanggup melepaskan kamu. Jadi mulai menyerang pribadi. Hizkia itu siapa sih? Paling jadi raja karena jabatan tok. Dia tidak punya kemampuan apapun untuk membela daripada atau melindungi daripada bangsanya, daripada aku Sanherib yang memiliki pasukan Asyur yang luar biasa. Wes, kayak gitu ya. Jadi juru minuman ini kembali menebarkan isu provokatif yang mengatakan bahwa Hizkia adalah raja pembohong yang tidak pantas untuk dipercayai. Sehingga buat apa ngikuti raja yang tidak bisa percaya? Wah, tekniknya seperti itu ya. Terus ngomong ayat 15 ngomong ini. Janganlah Hizkia mengajak kamu untuk berharap pada Yahweh. Jadi artinya apa? Sanherib ini ngomong, wis gak usah doa kepada Yahweh. Percuma itu. Terus yang dilakukan apa? Ya, ini ya. Ayat 16 ya. Jangan dengarkan Hizkia. Adakanlah perjanjian penyerahan. Jadi disuruh nyerah. Setiap orang yang daripadamu yang makan dari pohon akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Jadi dengan setelah mengolok-ngolokkan daripada Hizkia, maka strategi daripada Raja Asyur itu adalah menawarkan daripada terjadi bunuh-bunuhan, mendingan perjanjian damai, tapi aku tidak akan nyerang kamu. Tapi kekuasaanmu, tanahmu tak ambil semua. Ya. Jadi Raja Asyur ini meminta pada bangsa Israel untuk menyerah sajalah. Daripada capek-capek mempertahankan negerinya, toh akhirnya kalah juga. Benteng berkubu sudah direbut. Saluran air sudah direbut. Terus mau apa lagi? Juru minuman ini memberikan janji-janji manis ya. Ayat 17 ya. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Sehingga bangsa Israel itu luluh hatinya dan mau menyerah kepada bangsa Asyur. Nah, juru minuman ini juga ngambil kesimpulan ya. Ketika dia melihat fakta bahwa setiap kali bangsa Asyur itu yang menyerang suku lain atau daerah lain, itu selalu berhasil. Sehingga juru minuman ini dengan sombong berkata, ayo bangsa Israel, lu teriak sama Yahwehmu itu. Apakah memang benar Yahwehmu itu bisa berbuat sesuatu atau menahan daripada serangan-serangan daripada Raja Asyur? Ini provokatif sekali ya. Nah, Hizkia mengatakan, tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab sepatah kata pun. Jangan kamu menjawab dia. Ini perintah Raja Hizkia. Menghadapi hujatan dan kalimat provokatif dipadukan dengan kalimat-kalimat bujukan iblis. Dengan mengatakan kalau menyerah akan diberi tanah yang bergandum dan banyak pohon anggurnya. Hizkia memerintahkan para utusannya untuk diam. Karena kalau misalkan ditanggapi terus, itu adalah buang waktu, buang energi. Jadi,
Setiap manusia itu kalau memberikan tanggapan, manusia bisa salah. Tapi biarkanlah kita memberikan kesempatan kepada Tuhan sendiri yang berperkara. Kepada bangsa yang mulutnya tidak bisa dijaga dan selalu meragukan kekuasaan Tuhan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi seperti ini. Air hidup Raja Asyur. Ini Yesaya 37. Yang kita bahas tadi Yesaya 36. Ini Yesaya 37. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya. Ke dalam daripada Sanherib. Kemudian dia, Sanherib itu ya, mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia, Sanherib itu, mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, setelah habis berpuas-puas untuk ngolok-ngolok provokatif, terus nawarno perjanjian damai, tetapi tanah semuanya akan aku rampas, kaget juru minumannya. Karena Raja Asyur itu berperang melawan Libna. Sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat daripada Lakis. Lakis ini adalah daerah tempat di mana base camp-nya orang Asyur. Kemudian ayat 36 ya. Keluarlah malak Yahweh, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaknya semuanya bangkai orang-orang itu mati bergelimpangan. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, dan tinggallah dia di Niniwe. Nah, terus ayat 38. Pada suatu kali ketika dia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch ayahnya, Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh Sanherib ini dengan pedang, sehingga mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadikan raja menggantikan dia. Saudara, inilah ironi daripada suatu kehidupan yang tidak mengutamakan Tuhan, tetapi jauh mengutamakan kesombongan. Dan ketika manusia itu sombong, maka Tuhan tidak akan berdiam diri. Karena Allah menentang orang-orang congkak dan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati.